Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan persamaan diferensial. Kalau minggu lalu kita sudah bahas atau mendiskusikan tentang teknis perkuliahan persamaan diferensial, maka pada video ini kita akan mulai masuk pada substansi materi persamaan diferensial. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mempelajari persamaan diferensial, kemudian apa itu persamaan diferensial, dan bagaimana menentukan order dari sebuah persamaan diferensial. Oke, dan yang terakhir nanti kita akan berlatih apakah kita akan diberikan solusi dan masalah apakah itu match atau tidak. Oke, nanti kita coba ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan diferensial yang pertama, atau kita mulai dari definisi. Untuk memahami materi persamaan diferensial baik di permulaan atau lebih lanjut, maka kalian itu membutuhkan pemahaman mendalam terlebih dahulu tentang turunan dan integral, yang itu sudah kalian dapatkan di kalkulus ya, mulai dari kalkulus 1 sampai kalkulus lanjut 2. Nah ini, jadi kalian harus, atau minimal, paling tidak minimal ini kalian mengetahui apa konsep turunan dan apa konsep integral. Dua hal ini yang akan melandasi konsep-konsep dalam persamaan diferensial nanti seperti apa. Jadi ketika kalian sudah mengambil persamaan diferensial, maka diasumsikan kalian sudah menguasai ini. Maka tolong catatan-catatan perkuliahan tentang kalkulus itu dibuka lagi, diingat-ingat kembali, sehingga nanti ketika mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal tentang persamaan diferensial, kalian tidak tersendat di bagian menurunkan atau mengintegralkan. Jadi itu bisa mempercepat menyelesaikan prosedur dari persamaan diferensial atau masalah persamaan diferensial. Karena nanti kita akan punya konsep-konsep penyelesaian atau cara-cara menyelesaikan persamaan diferensial, tipe-tipe soalnya atau tipe-tipe permasalahannya, sehingga turunan dan integral ini sebenarnya bukan inti dari persamaan diferensial, tapi kalian butuh ini di dalamnya. Jadi kalian akan menurunkan dan akan mengintegralkan selalu, mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir besok kalian akan menurunkan dan mengintegralkan. Itu yang pasti terjadi. Maka tolong diingat-ingat kembali materi tentang turunan dan integral. Nah, definisi. Kita mulai dari definisi. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan. Jadi persamaan tersebut harus memuat turunan. Ya, mau turunan. Turunannya yang bagaimana? Jadi persamaan yang memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebas atau independen, dalam hal ini dikatakan independen, terhadap satu atau lebih variabel bebas dependent dari sebuah fungsi. Jadi dia merupakan suatu persamaan, ya, suatu persamaan, kemudian dia memuat turunan. Nah, turunannya itu merupakan turunan satu atau lebih variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen. Nah, maka ada variabel. Mari kita ingat-ingat kembali konsep tentang variabel. Variabel ini adalah dalam matematika merupakan suatu yang belum diberi nilai. Biasanya kita notasikan dengan X atau Y. Ya. Seringnya kita menggunakan X atau Y. Z, A, B, C juga boleh. Huruf kecil biasanya ya. Jadi variabel. Nah, variabelnya ada variabel bebas dan ada variabel tak bebas. Sederhananya begini, untuk membedakan mana variabel bebas dan mana variabel tak bebas. Turunan X terhadap Y. Nah, berarti yang bebas itu adalah yang Y. Karena terhadap Y, turunan X itu bergantung terhadap Y. Jadi turunan nilai X itu nanti akan berbeda-beda. Misal turunan X terhadap Y, turunan X terhadap Z, turunan X terhadap A itu nanti lain-lain hasilnya, tergantung variabel bebasnya. Jadi dalam hal ini dengan statement turunan X terhadap Y, maka X merupakan variabel terikat atau tak bebas atau independen. Terbalik nih ya. Independen itu yang ini tertukar.
Oke, ini tertukar, nanti saya perbaiki. Oke, jadi saya coret saja nih ya. Oke, jadi variabel tak bebas atau dependent dan variabel bebas itu independent. Jadi kalau bahasanya statementnya adalah turunan X terhadap Y tadi, saya ulang, maka X tadi merupakan variabel tak bebas atau variabel terikat atau variabel dependent. Sementara Y terhadap Y tadi berarti Y merupakan variabel bebas atau variabel independen. Jadi Y mempengaruhi X itu dipengaruhi Y. Seperti itu sederhananya. Oke, jadi itu definisi dari persamaan diferensial. Nah, kemudian dalam persamaan diferensial nanti kita ada order atau ordo. Order atau tingkatan suatu persamaan diferensial itu merupakan pangkat tertinggi turunan dalam persamaan diferensial. Jadi order berapa ya, kita tinggal melihat dia pangkat tertingginya berapa. Pangkat tertinggi turunan ya, bukan pangkat tertinggi bilangannya, tapi turunannya tertinggi itu, pangkat tertinggi turunannya itu level berapa. Nanti kita coba latihan ya. Nah, ini contohnya. DY per DX, kita baca turunan Y terhadap X. Beda kalau yang saya sebutkan sebelumnya adalah turunan X terhadap Y. Nah, ini DY per DX itu kita bacanya turunan Y terhadap X. Maka dalam konteks ini atau dalam statement DY per DX, maka kita dapat klasifikasikan bahwa Y itu merupakan variabel tak bebas atau variabel dependent atau variabel terikat. Sementara jadi jadi ini Y, ini variabel tak bebas. Oke, sementara X merupakan variabel bebasnya. Jadi ini kebalikan yang tadi, artinya dua contoh berarti tadi turunan X terhadap Y. Sekarang contoh yang ditampilkan dalam slide itu adalah DY per DX, membacanya adalah turunan Y terhadap X. Ya, jadi ini, jadi jangan sampai keliru untuk membedakan mana variabel bebas, mana variabel tak bebas. Sekarang contoh yang pertama, D kuadrat Y per DX kuadrat plus X DY per DX. Maka ini kita klasifikasikan dengan ini merupakan persamaan diferensial pertama karena memuat turunan derivatif ya. Nih, jadi ada DY, D ini merupakan turunan ya. Maka ini sudah persamaan diferensial. Sekarang kita tunjukkan manakah variabel bebasnya, manakah variabel terikatnya. Melihat seperti ini, maka ini adalah turunan Y terhadap X. Ini turunan kedua Y terhadap X. Ini turunan pertama Y terhadap X. Jadi ini turunan. Jadi Y dalam soal ini merupakan variabel terikat atau variabel tak bebas. Oke. Ini ya. Sementara X dalam soal ini merupakan variabel bebas. Oke, jadi kemudian ordernya berapa? Ordernya adalah berapa? 2 ini, karena turunannya adalah turunan tingkat 2 atau pangkat tertinggi turunannya adalah 2. Sehingga ini persamaan persamaan diferensial order 2 dengan Y sebagai variabel tak bebas, X-nya sebagai variabel bebas. Oke, paham sampai sini ya. Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Ini seperti ini. Ini adalah kita identifikasi dulu apakah dia persamaan diferensial. Ya, karena ini persamaan dan memuat turunan. Itu catatan, itu definisi yang pertama dulu kita kuasai, kita pahami bahwa suatu persamaan dikatakan persamaan diferensial apabila persamaan tersebut memuat turunan. Oke, selanjutnya apakah dia memiliki variabel bebas dan variabel terikat?
Tentu iya, dalam persamaan diferensial pasti ada variabel bebasnya dan ada variabel tak bebasnya. Kita cek, berarti ini di pangkat 3x per dz pangkat 3 itu maksudnya adalah turunan ketiga x terhadap z. Sehingga x di sini merupakan variabel bebas. Variabel tak bebas atau terikat. Oke. Kemudian z di sini karena turunan ketiga x, turunan tingkat 3x terhadap z, maka z merupakan variabel bebasnya. Bebas. Oke. Seperti itu variabel tak bebas dan variabel bebas. Kemudian kita lihat di sini ordo berapa. Nah, untuk melihat ordo atau ordernya, kita bisa cek pangkat tertinggi turunannya, yaitu pangkat 3. Sehingga ini order 3. Dalam persamaan diferensial ini memiliki order 3 dengan x sebagai variabel variabel tak bebas dan z merupakan variabel bebasnya. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau ini? Ini adalah persamaan diferensial juga karena memuat turunan. Do u per do x ditambah do u per do y sama dengan u. Tentu ini persamaan diferensial. Sekarang permasalahan selanjutnya adalah siapakah variabel bebasnya, siapakah variabel tak bebasnya. Berarti ini bacanya turunan u terhadap x ditambah turunan u terhadap y sama dengan u. Berarti turunan u, berarti u ini merupakan variabel tak bebas atau tak bebas. Oke. Kemudian x ini merupakan variabel bebas. Ini bebas. Oke. Nah, ini do u berarti u ya tak bebas terhadap do y. Jadi turunan u terhadap y berarti ini y juga variabel bebas. Jadi dalam persamaan diferensial ini ordernya adalah 1 karena pangkat tertinggi turunannya 1. Kemudian variabel tak bebasnya adalah u. Ini u ya. Variabel tak bebasnya u. Kemudian variabel bebasnya atau independennya adalah x dan y. Itu paham sampai sini ya, saya kira untuk 3 contoh ini. Oke, sekarang ini do kuadrat v per do x kuadrat ditambah do kuadrat v per do y kuadrat tambah do kuadrat v per do z kuadrat sama dengan 0. Oke, sekarang kita lokalisir bahwa v ini merupakan variabel bebas. Ya, variabel bebas. Jadi variabel bebasnya ada 1, yaitu variabel tak bebas. Variabel terikatnya ada 1, yaitu v. Ini tak bebas. Terbalik-balik ya. Mohon maaf. Oke, sementara ini x, y dan z merupakan variabel bebas. Untuk melokalisir ini tadi sederhananya gampang, turunan siapa terhadap siapa, maka terhadapnya itu berarti dia terhadapnya itu berarti dia bebas karena dia tidak dipengaruhi v, tapi v ini dipengaruhi x. Oke, ini jadi seperti itu ya. Ini persamaan diferensial order 2 di mana v merupakan variabel tak bebas dan x, y, z merupakan variabel bebas. Oke. Nah, nanti lebih lanjut persamaan diferensial akan lebih sering kita notasikan dalam bentuk y aksen atau x aksen. Maksudnya kalau hanya muncul y aksen, maka dia variabel bebasnya itu hanya 1 biasanya terhadap x atau terhadap y. Tapi kalau
Jadi kalau variabel bebasnya itu lebih dari satu, biasanya tidak menggunakan aksen. Jadi langsung do y per do x, do y per do z seperti itu. Tapi kalau variabel variabel bebasnya hanya satu, biasanya cukup ditulis pakai aksen. Jadi maksud dari y aksen itu berarti sama dengan dy per dx, atau kalau x aksen berarti dx per dt. Y ini adalah variabel tak bebas, X ini adalah variabel bebas, X ini variabel tak bebas, T di sini variabel bebas. Begitu penjelasan tentang persamaan diferensial, bagaimana melihat persamaan diferensial, bagaimana melihat ordernya, bagaimana menentukan variabel bebas dan variabel tak bebasnya. Oke, ini latihan soal, silahkan nanti bisa dicoba-coba kira-kira ini sederhana, nggak susah. Jadi tentukan order variabel bebas dan variabel tak bebasnya. Y triple aksen min 5x y aksen sama dengan e pangkat x plus 1. Kita coba satu soal. Oke, kita coba satu soal, kita coba analisis soal yang nomor ini G ya, kita coba yang G saja. Kita coba yang G. Ini sama ya, X triple aksen maksudnya ya, bacanya ini X aksen. Maka G ini memiliki dia persamaan diferensial, dia order 3 karena pangkat tertinggi turunannya adalah 3 ini ya. Maka kalau ini tidak disebutkan dx, dy atau tadi langsung menggunakan aksen, maka variabel bebasnya itu 1. Nah, variabel bebasnya 1. Hanya satu variabel bebas. Nah, kalau tidak sebut maka kita bebas menyebut misalkan t atau z atau apa. Sementara variabel tak bebasnya ya si x ini. Jadi x panjangan di sini. Jadi x itu adalah variabel tak bebas. Susah ya nulis pakai mouse ya. Tak bebas. Itu G. Contoh yang G. Ya, yang lain bisa kalian cermati. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ini agak unik, mungkin butuh bacaan yang lebih. Jadi memang belum saya sampaikan, tapi nanti akan saya bahas salah satu dari itu, tapi tidak di video ini. Nah, nomor 2, nomor 3 itu kita disediakan jawaban dan kita disediakan soal. Nah, kita disuruh mencocokkan atau membuktikan apakah jawaban ini merupakan jawaban dari soal yang disebutkan. Contohnya ini, apakah y aksen sama dengan 2 e pangkat min x ditambah x e pangkat min x adalah solusi dari y double aksen plus 2y aksen plus y sama dengan 0? Maka soalnya kan ini persamaan diferensialnya, ini kan solusinya, apakah benar gitu. Sama yang nomor 3 juga, apakah y x sama dengan 1 merupakan solusi. Nah, ini. Nah, silakan nanti untuk buat latihan untuk nomor 2 dan nomor 3. Siapa tahu nanti keluar di kuis atau keluar di UTS atau keluar di UAS. Jadi soal-soal yang ada itu silahkan dikerjakan, dicermati sebaik-baiknya. Saya kira cukup itu penjelasan dari saya tentang persamaan diferensial pada pertemuan kali ini. Selanjutnya dalam video berikutnya nanti atau pertemuan berikutnya penjelasan masih dari saya. Nanti kita akan bicara tentang klasifikasi persamaan diferensial. Itu nanti seperti apa dan bagaimana menyelesaikan atau pola jawaban atau solusi, mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial. Begitu ya, saya kira cukup video dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.